Pada suatu masa di negeri Persia yang tandus namun kaya cerita, tinggallah seorang lelaki bernama Abu Nawas. Ia bukan orang sembarangan. Rakyat menyebutnya penipu suci, para menteri menyebutnya perusak tatanan, sedangkan sang Raja Harun al-Rashid menyebutnya dengan satu nama saja, masalah. Namun, masalah yang satu ini anehnya justru selalu membawa solusi. Pagi itu, Abu Nawas sedang duduk santai di pinggir kolam istana, memancing ikan dengan benang jahit dan tanpa umpan. Ketika seorang pengawal istana bertanya, "Apa yang kau harapkan dari kail tak bertali itu, Abu Nawas?" Ia menjawab, "Saya berharap ikan-ikan juga sedang belajar berimajinasi, seperti saya." Pengawal itu menggeleng pelan. Ini akan menjadi hari panjang. Baru saja matahari meninggi setinggi tombak, istana dihebohkan oleh kedatangan utusan dari kerajaan Tujuh Akal, negeri tetangga yang konon seluruh rakyatnya memiliki 7 lapis pemikiran sebelum bertindak. Utusan itu datang membawa hadiah dan sebuah tantangan. "Paduka Raja Harun yang Agung, Raja kami mengirim salam dan mengundang Anda untuk menjawab 3 teka-teki. Jika tak mampu menjawabnya dalam 3 hari, maka seluruh Persia harus menyerahkan 1000 unta tambun dan 1 orang tercerdasnya sebagai upeti." Raja Harun langsung memanggil seluruh penasihat, hakim, menteri, bahkan penyihir istana. Tapi tak satu pun berani menjamin jawaban yang tepat. Akhirnya, seperti biasa, sang raja menggerutu, "Panggil Abu Nawas. Masalah harus diselesaikan oleh masalah." Ketika Abu Nawas mendengar tantangan itu, ia hanya tertawa. "7 akal? Saya hanya punya 1, tapi sangat nakal." Utusan lalu membacakan teka-teki pertama. Apa yang berjalan tanpa kaki, bernyanyi tanpa suara, dan bisa membunuh tanpa senjata? Semua orang terdiam. Hanya Abu Nawas yang tersenyum dan menatap langit. Jawabannya adalah waktu, katanya. Berjalan tanpa kaki karena ia terus berlalu. Bernyanyi tanpa suara karena ia menyampaikan segalanya lewat perubahan. Dan membunuh tanpa senjata karena tak satu pun bisa menolak kematiannya. Utusan itu terkejut. Ia mencatat jawaban dan mengangguk. Benar. Tapi masih ada 2. Teka-teki kedua datang dengan hadiah jebakan. Seekor kuda berbicara. Ya, secara harfiah, kuda itu bisa berkata, "Selamat pagi," tapi hanya 1 kali sehari. Raja Tujuh Akal menantang. Temukan cara agar kuda itu berkata, "Selamat pagi," 2 kali dalam sehari. Abu Nawas hanya tertawa geli. Esok paginya, ia datang membawa seekor ayam jantan. Ia meletakkan ayam itu di depan si kuda sambil berkata, "Ayam ini berkata, kukuruyuk tiap pagi." Maka, kuda ini akan berkata, "Selamat pagi," agar terdengar lebih sopan dari ayam. Saat ayam berkokok, kuda itu berkata, "Selamat pagi." Abu Nawas menunggu hingga malam. Ia membalik jam pasir, menutup seluruh istana dengan tirai hitam, lalu berbisik ke telinga si kuda, "Selamat datang di pagi hari yang lain." Kuda itu, kebingungan oleh manipulasi waktu, kembali berkata, "Selamat pagi." Semua orang terdiam. Sang utusan marah tapi tak bisa menyalahkan. "Ini curang," katanya. Abu Nawas menjawab, "Yang adil itu membosankan. Yang cerdas itu fleksibel." Karena jawaban Abu Nawas selalu tepat, utusan menantangnya datang langsung ke kerajaan mereka dan menjawab teka-teki terakhir di sana, sebuah teka-teki hidup. Maka berangkatlah Abu Nawas, dengan unta tua dan sekarung roti, ke negeri yang penuh logika dan akal-akalan. Di sana, ia disambut oleh raja dengan wajah penuh senyum dan jebakan. Selamat datang di negeri di mana dusta dihukum, kejujuran diuji, dan kebenaran diputar balik. Raja lalu memperkenalkan 3 pria. Salah satunya pencuri kerajaan, 2 lainnya jujur. Tugas Abu Nawas, temukan sang pencuri, tanpa bertanya apapun, hanya melihat wajah mereka selama 3 menit.
Abu Nawas menatap ketiganya, lalu duduk dan tertawa keras. "Kalian semua pencuri," katanya. Raja terkejut. "Mengapa begitu?" Abu menjawab, "Karena jika kau menyembunyikan pencuri di antara orang jujur, maka dua lainnya telah mencuri waktuku. Dan itu lebih buruk." Akhirnya, yang satu mengelak keras, "Itulah si pencuri sebenarnya." Dalam perjalanan pulang, Abu Nawas dihadiahi seekor kambing emas, yang konon bisa beranak jadi uang jika diberi makan rumput kejujuran. Tapi kambing itu keras kepala dan tak mau makan apapun. Abu lalu keliling pasar, mencari rumput kejujuran, yang tentu tak ada. Tapi ia membeli kertas kosong dan menuliskan satu kalimat besar. Ini rumput yang tumbuh dari ucapan jujur Abu Nawas. Ajaib! Kambing itu mulai makan, dan dari belakangnya keluar koin-koin emas. Orang-orang ramai membeli rumput jujur dari Abu Nawas. Tapi ketika ditanam, tidak ada yang tumbuh. "Karena kalian menanamnya dengan niat bohong," kata Abu, sambil tertawa dan kabur naik kereta yang ia sebut kereta logika terbalik. Kereta itu jalan mundur tapi sampai lebih cepat karena tak perlu menoleh ke masa lalu. Setibanya kembali di kerajaan, Raja Harun al-Rashid menyambutnya dengan pelukan hangat dan kantung penuh teka-teki baru. "Abu Nawas, kau memang masalah terbaik dalam hidupku," katanya. Abu Nawas hanya menjawab, "Dan Paduka adalah kebodohan paling bijak yang pernah memberi aku tempat untuk tertawa." Lalu, ia duduk di kursi terbalik, makan kurma pakai sendok besar, dan berkata, "Terkadang, untuk menjadi benar, kita harus salah lebih dulu, tapi dengan gaya." Setelah berhasil menaklukkan kerajaan tujuh akal, Abu Nawas pulang membawa satu oleh-oleh misterius, sebuah peti kecil dari kayu hitam yang dikatakan dapat berbisik jika ditanya dengan jujur. Namun, Raja Harun al-Rashid, karena terlalu penasaran dan, ya, memang tidak sabaran, langsung memanggil seluruh penasihat dan bertanya pada peti itu, "Siapa yang paling pantas menggantikan aku jika aku wafat?" Peti diam. Sunyi. Seolah-olah tahu ini pertanyaan yang berbahaya. Raja gusar. "Abu Nawas, apa maksudnya peti ini diam seperti menteri malas?" Abu Nawas tersenyum santai. "Peti ini hanya berbicara bila pertanyaannya jujur. Paduka tidak benar-benar ingin tahu jawabannya, karena Paduka tak siap menerima kenyataannya." Raja terdiam. Lalu dia tertawa. "Kau benar. Seperti biasa. Tanyakan sesuatu yang lebih ringan." Abu Nawas lalu mendekati peti dan bertanya, "Siapa yang mencuri sepatu emas istana 2 malam lalu?" Dan peti itu berbisik, "Semua orang mendekat." Peti menjawab, "Yang mencuri sepatu emas adalah yang pertama kali menuduh orang lain mencurinya." Semua saling melirik. Keesokan harinya, salah satu menteri menuduh penjaga malam mencuri. Maka tahulah seluruh istana siapa pencurinya sebenarnya. Raja pun menyimpulkan, "Peti itu lebih pintar dari seluruh menteriku." Abu Nawas mengangguk, dan lebih jujur, karena ia tidak mengincar jabatan. Beberapa pekan kemudian, datang masalah baru yang lebih absurd dari biasanya. Seorang pedagang mengaku disihir oleh kucing sehingga menyerahkan seluruh dagangannya. Kucing itu, katanya, mengedipkan mata 3 kali, melompat ke pundaknya, lalu membuatnya menari sambil menyerahkan uang. Kasus ini membuat seluruh istana geger. "Kita harus adil," kata raja. "Bawa kucing itu ke persidangan." Persidangan pun digelar, dan untuk pertama kalinya, seekor kucing menjadi terdakwa resmi kerajaan. Ia hanya duduk dan menjilat bulunya dengan cuek. Abu Nawas ditunjuk sebagai pembela umum karena tidak ada yang cukup gila selain dia. Di ruang sidang, Abu Nawas maju dan berkata, "Paduka Raja, jika hari ini kita menghukum kucing karena kelakuan manusia bodoh, maka besok kita akan menghukum angin karena membuat rambut istri orang terurai." Semua tertawa, kecuali pedagang yang dirugikan. "Tapi kucing itu punya ilmu sihir," teriaknya.
Abu Nawas menunjuk kucing itu. Buktikan. Suruh dia mengedip 3 kali dan buat Anda menari. Dan tak terjadi apa-apa. Abu lalu mendekat dan berbisik ke pedagang, bukankah sebenarnya kamu yang pura-pura kerasukan agar tak perlu membayar utang kepada temanmu? Wajah si pedagang pucat. Peti kayu hitam dibawa masuk lagi. Abu bertanya, apakah kucing ini bersalah? Dan peti menjawab, yang menuduh, takut disangka penipu. Maka ia menuduh lebih dulu. Raja tertawa. Kasus ditutup. Hukum pedagang yang terlalu imajinatif. Salah satu menteri kerajaan, bernama Wazir Kasim, sangat benci pada Abu Nawas. Ia iri karena raja selalu memilih Abu Nawas untuk segala urusan penting dan tak penting, dari memecahkan teka-teki hingga menilai makanan istana. Suatu hari, Kasim memesan ramuan dari tabib keliling, ramuan yang disebut penunda ajal, yang katanya bisa membuat orang percaya bahwa dirinya abadi selama 3 hari. Kasim mencampurkan ramuan itu ke dalam makanan Abu Nawas, berharap sang penipu itu akan merasa kebal, lalu melakukan sesuatu yang bodoh. Tapi, yang memakan makanan itu justru si raja sendiri, karena ia sangat lapar. Raja pun merasa dirinya menjadi dewa. Ia naik ke menara, melompat dari kursi tinggi, mencoba menantang harimau, dan ingin berendam dalam kuali panas karena penasaran rasanya. Abu Nawas buru-buru menghentikan sang raja. Setelah menyelidiki, ia tahu siapa pelakunya. Tapi bukannya marah, ia malah berkata kepada raja, Paduka, yang memberikan ramuan ini sebenarnya ingin Anda merasa abadi. Karena hanya orang bodoh yang akan percaya seseorang seperti Anda bisa digantikan. Raja tersenyum lebar. Kau menyelamatkanku, dan menyelamatkan Kasim dari hukuman pancung. Kasim gemetar. Mengapa kau tidak membalas? Tanyanya. Abu Nawas menjawab, karena membalas itu kerjaan orang lemah. Saya sedang sibuk menghibur dunia. Suatu malam, seorang pengelana datang ke istana. Ia membawa benda aneh, sebuah cermin besar berlapis kayu damar, yang katanya bisa memantulkan dosa terakhir seseorang jika mereka berdiri di depannya sambil berkata jujur. Raja penasaran dan mencobanya. Aku suka memakan anggur yang disembunyikan menteri. Dan muncullah bayangan sang raja sedang mencuri anggur malam hari. Abu Nawas mencoba. Aku pernah pura-pura gila agar tak ikut perang. Dan muncullah bayangannya mengenakan baju kebesaran dan bertingkah laku aneh. Rakyat pun antre mencoba. Tapi Kasim tak berani. Cermin ini rusak, katanya. Pasti ada trik. Tapi Abu Nawas menjawab, cermin ini tak memantulkan dosa, kecuali pada mereka yang tak bisa melihat dirinya sendiri. Beberapa bulan kemudian, Abu Nawas memutuskan untuk berkeliling negeri, meninggalkan istana dan petualangan istana. Ia berkata, saya sudah cukup membuat raja tertawa, menteri gila, rakyat terhibur, dan kambing jadi mesin ATM. Sekarang, giliran saya belajar tertawa sendiri di kampung kecil bersama secangkir teh dan burung murai. Tapi sebelum pergi, ia meninggalkan sebuah buku catatan yang ditulis tangan, berisi 101 teka-teki untuk membingungkan orang pintar, 40 nasihat lucu tapi dalam, 7 cara menang debat meski salah, dan 1 pesan terakhir. Ketika dunia menjadi terlalu serius, ingatlah Abu Nawas. Karena hidup ini seperti kucing, kadang manja, kadang mencakar, tapi selalu lucu kalau kita tahu cara menertawakannya. Beberapa musim setelah pengembaraan singkatnya, Abu Nawas kembali ke istana bukan karena dipanggil, tapi karena mendengar kabar bahwa seekor burung sedang memberi nasihat kepada raja setiap malam dalam mimpi. Abu penasaran, dan seperti biasa, lebih tertarik pada keanehan daripada hadiah. Apa yang burung itu katakan? Paduka, tanya Abu Nawas. Raja menjawab, ia berkata, jika kau ingin hidup selamanya, jadilah sepatu bagi malaikat. Abu terdiam.
lalu tertawa. "Paduka," katanya, "burung itu mungkin bijak, atau mungkin dia hanya pernah melihat sandal bolong di surga dan trauma." Tapi sang raja mulai terobsesi. Ia memerintahkan seluruh rakyat membuat sepatu terbaik dan meletakkannya di puncak menara, berharap malaikat lewat dan memakainya. Maka pasar sepatu laku keras. Para menteri memamerkan alas kaki mewah berlapis permata. Namun, tak satu pun berhasil membuat malaikat mampir. Akhirnya, Abu Nawas membuat sepasang sepatu dari kulit kambing tua, dan di dalamnya, ia selipkan surat. Surat itu berbunyi, "Hai malaikat, jangan dipaksa memakai sepatu yang bukan milikmu. Jalanmu tak butuh alas, tapi hati manusia butuh keikhlasan." Keesokan paginya, sepatu itu hilang, dan mimpi sang raja berubah. Burung itu berkata, "Kini engkau bukan sepatu, tapi telah menjadi jalan." Raja terbangun dengan air mata. Ia memeluk Abu Nawas. "Sepatu apa itu?" Abu menjawab, "Sepatu jujur. Tak indah, tapi nyaman dipakai langit." Dalam perjalanannya yang berikutnya, Abu Nawas singgah ke sebuah negeri aneh bernama Al-Muram, di mana tertawa dianggap dosa. Setiap warga harus serius, berbicara dalam kalimat pasif, dan mencatat semua percakapan dalam buku besar negara. Abu Nawas disambut dengan wajah datar oleh penjaga gerbang. "Selamat datang." Tertawa dilarang. Senyum hanya diperbolehkan 3 kali sehari. Humor wajib disensor. Abu Nawas langsung merasa gatal untuk membuat kekacauan. Ia mulai dengan hal kecil, membacakan puisi yang secara teknis serius, tapi jika dibaca dengan nada tertentu, terdengar sangat lucu. Mentimun tergeletak di atas sajadah, karena semangka sedang berhalwat. Seluruh pasar mendadak tertawa, dan mereka langsung ditangkap. Abu Nawas dibawa ke depan pengadilan tertinggi. "Kau menyebarkan penyakit." "Tawa," tuduh hakim. Abu menjawab, "Kalau begitu, sembuhkan aku dengan air mata." Hakim tak bisa membantah. Akhirnya, Abu mencetuskan hukum baru. Jika seseorang tertawa karena dirinya sendiri, itu berarti ia sadar akan kebodohan manusia, dan itu bentuk tertinggi dari pertobatan. Raja negeri itu, yang diam-diam suka menonton badut, akhirnya mengakui, "Baik, mulai sekarang, 1 tawa sehari diperbolehkan." Abu Nawas tersenyum. Langkah kecil untuk manusia, tapi lompatan besar bagi hati yang kaku.